Enggak, ini kan email yang Enggak apa-apa diketik Ya, takwa. usernya Oh, pakai yang itu aja, Pak. Yang tadi saya kasih. takwa PKS 1. takwa PKS 1. PKS 1. Mas M M besar Pak M M besar besar 4 5. 5 L kecil 4 M kecil. Oke, nah nanti akan langsung diminta untuk ganti password. Ya, silakan, Pak. Ya, M besar 45 L kecil 4 M. Nah, bikin ya tadi lagi. apa ya? Nah, passwordnya Salah. Udah. berhasil ya, ganti passwordnya. Iya, Oke. iya, Nah, iya. Bapak ini adalah data simulasi ya. Jadi data yang akan kita gunakan untuk training. Jadi bebas, nanti boleh input data apapun sebagai data latihan gitu. Jadi jangan khawatir apa yang kita input kali ini itu akan mengganggu data transaksi Masjid At-Taqwa gitu. Jadi ini hanya untuk training dan simulasi saja. Nanti untuk data realnya, yang real transaksinya akan diinputkan di database yang lain atau di link yang lain. Ya, jadi ini untuk khusus untuk training. Jadi nanti bebas tim At-Taqwa boleh input apapun di sini. Oke, siap, siap. Oke, nah sebelum ke transaksi, kita buka dulu dashboard. Silakan dibuka dashboard keuangan dan Ziswaf. Oke, nah ini adalah salah satu menu yang menampilkan semua report-report terkait dengan transaksi masjid. Jadi di sini ada total jamaah, total mustahik, total kasbang gitu ya. Ini semua data-data transaksi masjid akan muncul reportnya di sini. Oke, kebetulan ini yang masjid At-Taqwa belum ada datanya ya, karena memang kita belum ada sampel data yang diinputkan di sini. Ya, tapi akan saya jelaskan dulu secara umum. Jadi di sini nanti ada beberapa kolom. Nanti bisa dilihat ya, ada inventory, ada hutang, ada pengeluaran, ada pinjaman, dan lain-lain. Nah, dari data yang tampil di sini, nanti kita bisa lihat data detailnya. Misalkan nanti ada total kas bank tuh, yang warnanya eh, ungu ke biru-biruan. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen lihat total kas bank itu misalnya ada 1 M. Nah, 1 M tuh dari rekening yang mana aja atau dari transaksi apa saja. Nanti bisa kita lihat di data detailnya. Gitu, kalau misalkan sudah ada transaksi ya. Jadi nggak perlu lagi nanti buka menu transaksinya satu persatu, tapi cukup dibuka di dashboardnya saja. Nanti tinggal diklik, nanti akan ngelink ke data report yang lebih detailnya. Oke, nah dari atasnya, di bagian atas itu ada tanggal awal dan tanggal akhir. Nah ini settingan defaultnya adalah 6 bulan dari tanggal kita buka. Jadi 6 bulan ke belakang dari hari ini. Itu settingan defaultnya. Tapi kalau misalkan kita butuh datanya dari awal tahun, nanti tanggal awalnya tinggal kita ubah aja dari 1 Januari. Gitu. Nanti itu fleksibel ya, jadi bisa kita sesuaikan. Tanggal akhirnya juga sama. Nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh melihat data sampai kapan. Gitu. Jadi 6 bulan dari hari ini itu, 6 bulan ke belakang dari hari ini itu adalah defaultnya saja. Gitu. Itu tidak akan terkunci. Artinya kita bisa setting 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Itu nggak masalah. Nanti tinggal diubah aja. Iya, iya. Yaitu tanggal awalnya editable ya, tanggal akhir juga sama, itu editable. Nah, untuk menampilkan data nanti tinggal klik get data. Jadi kalau sudah ada data transaksi atau sudah ada data-data yang terinput yang terkait dengan dashboard itu, nanti setelah kita klik get data itu akan muncul datanya. Oke, saat ini kebetulan belum ada ya Pak ya. Ini tampilan dashboardnya. Nah, di bawah itu sebetulnya nanti akan ada grafik.
Contohnya yang pemasukan dan pengeluaran. Nanti itu tuh akan muncul grafiknya kalau sudah ada transaksinya. Gitu. Nanti yang bawah juga sama. Ya, kayaknya koneksinya keputus ya, Pak. Ditunggu ya, sebentar. Putus ya. Oh, akses nih. Error. Nah, Oke, sudah muncul lagi ya. Yaitu dashboardnya nanti akan kita lihat kalau kita sudah simulasikan penginputan data transaksi ya. hmm, Kayak di masjid, Pak, di modul masjid, kayak itu ada beberapa menu yang terkait dengan settingan-settingan data masjid. Hmm. Oke, yang pertama kita buka masjidnya dulu, yang paling atas. Oke, karena saya tadi belum dapat data lengkap masjidnya, ya silahkan ditampilkan dulu datanya di retrieve. Pokoknya saat kita mau menampilkan data itu kliknya adalah retrieve. Ya, nah ini ada ya. Ini datanya tadi saya input sementara dulu karena saya belum dapat data lengkapnya. Nanti kita akan simulasikan untuk lengkapi ya. Jadi cara melengkapinya, Hmm. nanti ini kan datanya sudah ada nih, sudah ada barisnya. Tinggal diklik di baris tersebut. Nah, kemudian klik edit di kiri atas. hmm. Edit. Nah, Hmm. silahkan perbaiki dulu Si. dari alamatnya ya. Dari alamat ke bawah itu nanti tolong dilengkapi dan diperbaiki sih yang salahnya. Bekasinya kota atau kabupaten, Pak? Kabupaten. Kabupaten. Oh, kabupaten. Oke, yang kotanya berarti diperbaiki dulu, Pak. Itunya masih kota Bekasi. Oke. Ya, dari kabupaten kabupaten atas terus terus di depan tuh. Kecamatannya dulu, Pak, diisi. Jadi harus berurutan ya. Oh, Soalnya nanti si kelurahannya akan membatasi berdasarkan kecamatannya. Oh ya, pilih orang ini jalan. Nah, di situ ada latitude dan longitude-nya. Nanti itu bisa dilihat di Gmaps ya, Pak ya. Lihat jimatnya nanti. Ya paham. oke. Ya, di situ Ya, ada email. ingat ya. Mau lengkapi dulu boleh. Silahkan Namanya lengkapi dulu latitude. Oh, harus berurutan kan? oh, Ya, betul. Latitude dulu. dari Pindah dulu ke sini dong. Gmail nih, ingat mapnya bisa. Lihat di Gmaps-nya aja. Map. Saya buka satu tab baru lagi aja, Pak. Ya. Iya. Saya aja yang ini. Hah? Nanti silakan cari alamat masjidnya. Mana ya? Ini kali ya? Oh, di sini.
Lupa saya. Nggak nemu, Bu. Masjidnya nggak ada Masjidnya Pak. juga udah ketemu sih, tapi gimana nih? Udah ketemu masjidnya, terus Nah diklik itu kan apa? di bawah ada tuh Pak yang pas Q apa O ya itu Ah, ini, Q3F tuh. ini, Iya. ini salin. Oke, kali nanti buka dulu Notepad atau Word Pak. Oh, salin. Oh dia nggak keluar sebentar. Udah ya. Ini apa ya? Saya tahu. Tulisnya ada nggak? Oh ini kali ini. Kosong. Saya udah pernah lihat. Itu kan pernah. Kayaknya ini deh. Google Map ambil. Beda tapi. Klik di ininya Pak di Maps-nya kan nanti ada panah yang merah tuh Pak Panah merah. yang menunjukkan lokasinya. Nah klik kanan di nah situ klik kanan Oh ini ya. ya. Iya, itu. Nah copy itu. Oke. Eh, Dari kopi di ini aja di catat aja. Cara ngopinya diklik Nah, aja, langsung Pak. diklik aja Pak. oh, Oke, Terus ke sana. oke ke Notepad dulu. Oke. Oke paste di situ. oh Nah, iya. kopi. Oke yang kiri latitude ya. Ini mouse-nya yang rusak. Catat aja. Nah, terus yang Gitu. satu. Yang satu lagi. Yang itu. Ya. Oke. Udah, Bu. Udah. Udah, oke. Lengkapi emailnya sama nomor teleponnya dulu. Hmm. Buat telepon. 81. 21. 2004. Pos tanah. Wah, Punya amat. 120. 400 sih. Hah? 500. Plus pangan. Ah, Full. 420. 400. 20. Full. Ya. Oh, file. Oh, filenya isi apa, Bu? Nah, profilnya misalkan visi misinya boleh. Oh, Hmm. gitu itu. Atau misalkan ada semboyan, slogan, atau apa gitu, Pak. Foto dulu umat. Foto dulu umat. Atau strip aja juga bisa dulu, Pak. Strip aja. Oke. Ya. Oke. Apa ya? Nah, itu boleh disamain, Pak.
time zone WIB ya. Nah, kemudian konfirmasi WA donasi. Nah, sama nggak dengan nomor telepon yang di atas? Tidak. Beda donasi ke Ya, bendahara. boleh. 0822 4906 8969 8968. Oke, kemudian ada is multibahasa. Jadi nanti itu di checklist kalau misalkan nanti penggunaan aplikasinya kita dui bahasa ya dengan bahasa Inggris juga. Oh, Oke, is laporan keuangan publik. Nah, itu tuh nanti kalau misalkan kita pengen laporan keuangan masjidnya bisa diakses juga oleh semua jamaah, walaupun eh, di luar jamaah masjidnya gitu. Misalkan saya nih bukan jamaah At-Taqwa, tapi saya pengen lihat laporannya At-Taqwa itu bisa kalau misalkan laporannya publik. Tapi kalau Nanti misalkan kita hanya khusus untuk jamaah at-taqwa saja, tidak dipublish untuk jamaah yang lain gitu ya, di luar masjidnya, berarti nanti nggak usah di checklist settingannya. itu nanti untuk jamaah itu bisa melihatnya di aplikasi mobile atau apa ya, Mbak? Betul, di aplikasi mobile, Pak, nantinya. Hmm. Jadi nanti di aplikasi mobile yang akan kita launching itu ada laporan keuangan masjid juga. Nah, untuk yang publik itu nanti akan dipublish di situ. Jadi walaupun saya misalkan bukan jamaah at-taqwa, tapi saya Hmm. bisa melihat itu laporan keuangannya. Ya, Kalau kemudian kalau struktur jabatan itu sekarang belum dipakai, Pak, tapi nextnya oh. nanti akan ada pengembangan ke situ. Jadi untuk saat ini kita abaikan aja. Ya, kalau is aktif, selama masjid itu aktif gitu ya, masih ada operasionalnya, nanti harus selalu terchecklist. Karena nanti ini akan menentukan bisa digunakan oleh transaksinya, master datanya, dan lain-lainnya. Oke, nah kalau sudah, nanti tinggal close. save and close. Ya, nanti bisa diedit lagi. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada perubahan nih, misalnya perubahan nomor WA untuk konfirmasi donasi, nanti tinggal diedit lagi aja. Oke. Ya, dan setelah edit jangan lupa nanti untuk di save, jangan klik cancel karena kalau klik cancel berarti data yang tadi kita tambahkan atau yang tadi kita revisi itu nanti nggak akan ke save. Ya, Siap. oke, di sini ada beberapa master data yang lain, Pak. Ini nanti mungkin bisa dipelajari cara bertahap aja ya. Iya, iya. Ya, jadi di sini ada fotonya, kemudian ada fasilitas masjid, ada jabatan, ada jatuh tempo dan lain-lain. Mungkin ini bisa dipelajari secara bertahap aja. Siap. Bisa diisi langsung ya kalau ini ya. Bisa Nah, dicoba-coba sekarang itu ya. juga sebetulnya sudah ada data yang kita buatkan. Nanti bisa disesuaikan lagi ya. Kalau misalkan ada yang kurang, bisa ditambahkan. Atau ada yang penggunaan istilahnya mungkin tidak familiar gitu ya di kalangan DKM At-Taqwa, nanti Iya. bisa diedit juga. Oh, iya, iya. Oke, nanti berarti ini menu-menunya nanti kita bisa coba-coba sendiri ya, Mbak ya. Betul, ini bisa dicoba. Jadi ini masih data simulasi, jadi silahkan dipakai untuk training bebas, Pak. Siap, Baik, siap. baik. Oke, kemudian ada master kegiatan di bawahnya, Gitu. di bawah. Nah, Oh, ini. oke, nah itu juga sama. Jadi ada masternya nanti kategori kegiatannya apa, kemudian kategori peserta kegiatannya siapa saja. Jadi kan ini buat kayak dakwah gitu. Sesi dakwah yang masih. Oke, boleh dilihat Pak kalau misalkan perlu nanti di retrieve aja dulu kalau misalkan mau lihat dulu sekilas. Oh, iya. Nah, ini Baik. ya. Ini contoh kegiatannya ada kajian, ada Maulid Nabi, ada sholat gerhana, ada Idul Adha, Idul Fitri. Nanti Oh, ini iya, bisa iya. ditambahkan atau bisa kita eh, edit namanya ya. Kalau misalkan kita punya penyebutan atau istilah yang lebih familiar di sana. Oh, iya, iya, Bu. Oke, kemudian ke jamaah. Jamaah. Pokoknya. Ya. Oke, ke warga dulu Pak, silahkan dibuka. Nah, ini untuk menginputkan data jamaah masjidnya. Nah, sebetulnya nanti kalau aplikasi mobile kita sudah launching gitu, jamaah itu akan mendaftarkan dirinya sendiri via aplikasi mobile.
gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti ada jamaah yang mungkin tidak pakai smartphone ya, misalkan sudah usianya sudah lanjut gitu, sudah nggak mungkin pakai smartphone lagi, atau misalkan ada warga yang mungkin perekonomiannya kurang gitu ya, perlu dibantu nanti sebagai mustahik juga misalkan yang nggak punya smartphone. Jadi tetap nanti ada kemungkinan kita akan daftarkan jamaah dari program sini gitu. Jadi tidak daftar otomatis semua jamaah. Iya, Oke, iya. ini cara cara menambahkan jamaahnya. Nanti tolong diklik dulu insert. Nah, jadi ada 3 fungsi ya. Tadi ada insert, edit, delete. Kalau insert itu menambahkan data baru, edit Hmm. itu revisi atau menambahkan data, kemudian delete itu untuk menghapus data. Oke, nanti Hmm. akan saya jelaskan karena tidak semua transaksi atau menu master data bisa melakukan 3 fungsi tersebut. Hmm. Nah, ini untuk menginput data jamaah atau data warga. Di sini ada validasi data dulu, Kak. Jadi tidak bisa kita langsung menambahkan jamaah baru di sini. Tapi harus Hmm. kita cek dulu nomor handphone dan alamat Email. emailnya gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada pengecekan, kita nggak bisa langsung nambah. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghindari atau mencegah duplikasi data. Iya, iya, iya. Ya kan bisa jadi sebetulnya kita sudah terdaftar nih di jamaah gitu ya, cuman karena dulu misalkan namanya pakai nama panggilan, sekarang daftar lagi pakai nama lengkap padahal nomor handphonenya sama gitu kan. Nah itu jadi Hmm. double data. Nah untuk mencegah hal itu, maka di sini kita harus lakukan validasi data dulu. Oke, misalkan contohnya Bapak ketikkan dulu Kak, asal aja nomor handphonenya Hmm. dan emailnya, nanti ngarang dulu aja. Hmm. Contoh aja boleh, silahkan bebas. 1, 2. Emailnya. Email. Oke, nah kalau misalnya sudah diisi kolom nomor handphone dan emailnya, nanti kita search dulu. Oke, nah di sini nggak muncul ya datanya. Nah kalau nggak muncul, artinya nomor handphone dan email tersebut itu belum pernah terdaftar sebagai jamaah. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti nih setelah jalan gitu ya, mungkin aja nanti sudah pernah terdaftar. Nah kalau sudah ada datanya, nanti di kolom nama dan lain-lain itu akan terisi secara otomatis. Gitu. Hmm. Berarti dia sudah ada. Atau misalkan nanti ketika mobile application-nya itu sudah jalan, nah kan bisa jadi ada jamaah yang sudah terdaftar di masjid lain. Misalkan saya Oh, bukan warga sekitar At-Taqwa, tapi saya jamaah masjid lain gitu ya. Nah, waktu saya mau mendaftar sebagai jamaah At-Taqwa, nanti akan cek dulu nomor handphone saya. Nah, nanti ketika nomor handphone saya ternyata sudah terdaftar, nanti otomatis tuh namanya akan terisi, nama dan data-data lainnya akan terisi. Nah, itu nanti sudah menduplikasi data yang pernah saya daftarkan sebelumnya. Gitu. Jadi, nggak perlu isi lagi semuanya satu-satu. Cukup melengkapi apa yang belum ada aja datanya. baik, baik, baik. Oke, silahkan bikin contoh aja, Pak. Namanya siapa nanti dilengkapi. Oh, nih. Ini tadi. Radit. Nama tuh nama nggak usah. Salah. Ini Oh, iya. kasih Lahir, tempat lahir, kasih root. kasih. Contohnya sini 2010. 2010. Rumah milik sendiri. Bagus ini. Nah, saya lakukan dengan tajwid.
Maret. Bukan, Is belum haji. haji, belum. Oh, belum. Iya, nah sudah haji atau belum? Ya, data pendidikan Itu, kita bisa skip dulu ya, data Hmm. pendidikan, pekerjaan. ya. Nanti bisa dikosongin dulu aja, Pak. Ya. Di bawah, di scroll ke bawah. Nah, nanti ada data mustahik. Nah, di situ ada is mustahik. Jadi kalau misalkan jamaah atau warga tersebut nanti akan menjadi mustahik juga itu ya, penerima donasi dari masjid, maka checklist Oh, gitu. itu Sampai ke gitu kan. Tuh, nah terus ada juga is solidaritas warga. Nah, is solidaritas warga ini adalah sebetulnya dia secara apa ya, kategori mustahik mungkin dia tidak memenuhi syarat gitu ya, bukan termasuk kategori mustahik. Tapi misalkan kondisinya dia memerlukan bantuan, misalkan si warga tersebut memerlukan bantuan, jadi nanti masjidnya itu akan menggalang donasi bagi warga tersebut. Nah, maka solidaritas warganya nanti kita checklist. Jadi fungsi orang itu sebagai jamaah juga, sebagai mustahik juga, dan sebagai penerima donasi di luar mustahik gitu ya. Soal checklist ini ya. Ya. Nah, syaratnya nanti kalau misalkan dia mau jadi penerima donasi yang solidaritas itu, nanti si ismustahiknya harus checklist. Karena settingannya kalau misalkan kita checklist solidaritas warga aja, itu nggak bisa. Oh, jadi harus 2 gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau misalkan nanti dia Mustahil. sebagai mustahik saja, itu bisa. Oke, Kalau ini ini terkait alamat. Ini alamat data KTP. harus diisi juga ya. Ya, boleh di skip dulu. Oke, Nah, skip terus dulu. di bawah ada status. Status. Oh, Jamaah. aktif. Nah, di sini apakah dia warga sekitar atau bukan? Kan bisa jadi ada jamaah tapi bukan warga sekitar ya. Itu juga bagus juga. Atau bisa jadi dia hanya sebagai mustahik aja. Jadi sebenarnya bukan jamaah masjid itu, tapi sering menerima bantuan misalkan dari masjid tersebut gitu. Nah, terus ada is meninggal. Kan bisa jadi dulu dia jamaah di sini, tapi nanti kita update nih, misalkan jamaahnya sudah meninggal. Jadi kita tandain mana jamaah yang sudah meninggalnya. Nah, tanggal meninggalnya kapan? Nanti Oh, dilengkapi di jadi kolom masalah tersebut. status ya Bu ya. Ya. Ini. Nah, kalau is aktifnya itu selama jamaah tersebut masih hidup gitu ya. Nanti is aktifnya harus selalu Oh, terchecklist ya. oh. Ini berarti 2 ini sama ini ya. Ya, itu. Ya. Oke, silakan di save aja. Yang bawah, Pak, tadi. Kalau di atas boleh. Di bawah Oh juga iya, ada sih iya. tadi. Ya. Save and close Nah, gitu ya. ada save and close, ada save and new. Nah, Oh, kalau save and close, nanti begitu di save, tampilannya langsung ke data yang tadi kita input. Tapi kalau misalkan save and new, kliknya nanti akan kembali ke kolom ketika kita akan input baru. Gitu Coba, ya. coba retrieve Ya, lagi. jadi langsung akan kita input data yang lain, misalkan. Ya, itu opsional aja. Tapi kalaupun tadi kita kliknya save and close, nanti mau tambah data baru ya tinggal insert lagi aja. Kelihatan ini. Ya, tuh. Ya, itu untuk master jamaah ya. Nanti bisa dicoba data selanjutnya. Iya, Oke, iya. sekarang ke Ziswaf dulu, Pak. Siswa, ya. Ya, Ziswaf master data. Nah, kita buka dulu kategori Ziswaf. Ya, silakan tampilkan datanya. Nah ini kita sudah buatkan beberapa contoh dari kategori Ziswaf-nya. Jadi ada zakat fitrah, zakat mal, fidyah, dan lain-lain. Nah, di sini ada eh, prosentase amilin. Gitu. Amilin di sini adalah masjidnya ya, DKM-nya gitu, yang mengelola penerimaan Ziswaf-nya. Nah, ini berapa sih bagian untuk amilinnya? Jadi prosentase itu berapa bagian untuk amilinnya? Misalkan untuk zakat, itu kan amilin
dapat 1/8 ya. Iya. Tuh, berarti nanti persentase amilinnya kita isi 12,5%. Ya, boleh contoh Pak, langsung diedit aja. Diklik dulu di barisnya, yang mana yang mau kita edit. Zakat fitrah. Nah, edit. Zakat fitrahnya di bawah. Ini tadi fidyah. Oh ini ya. Klik contohnya. Nah ya, klik dulu, baru edit. Isi persentase amilin yang di bawah. 12,5. Berarti format isiannya adalah 0. Ini settingannya koma atau titik ya Pak laptopnya? Oh, Kenapa? Nah, titik. dicoba aja. 0 titik. Bisa titik. Jadi kalau misalkan titik berarti 0,125. Kalau misalkan koma berarti 0,125. Iya. Nah, oke. 12. Udah betul ya. Berarti 12,5 nanti di save. Save and new ya. Save and close aja Pak, karena ini ngedit. Nah, nanti si persentase ini akan mempengaruhi ketika kita input penerimaan Ziswaf. Jadi secara otomatis nanti akan memisahkan gitu. Jadi ada pos yang nanti akan disalurkan, gitu ya. Nanti ada pos yang akan menjadi hak amilin, gitu. Nanti fungsinya di situ. Ya, otomatis nanti akan ke split tuh menjadi 2 pos. Iya. Tuh, nah, di situ juga ada infak operasional masjid. Nah, kenapa infak operasional masjid itu 100% persentase amilinnya? Karena kan tidak ada yang kita salurkan keluar. Itu nanti semua yang kita terima itu akan dikelola semuanya oleh pihak masjid gitu ya. Makanya di situ 100%. Gitu, settingannya 100%. Nah, kemudian nanti yang harus diperhatikan adalah ketika ada infak project. Misalkan kita buka project pembangunan, misalkan, atau ada project untuk kemanusiaan, misalkan bantuan untuk Palestina. Nah, ketika kita buka donasi itu, apakah 100% akan disalurkan? Kalau 100% akan disalurkan, berarti persentase amilinnya 0. Tapi kalau misalkan nih amilinnya itu kita ingin mengambil hak itu bagiannya. Nah, kita tentukan misalkan 5% misalkan untuk operasional dari proyek tersebut. Nah, maka di situ amilinnya harus kita isi 5% gitu ya. Jadi itu nanti tergantung gitu ya kondisinya kebijakan dari masjid ini Mbak ya. Betul. Tapi kalau itu tergantung kebijakan, kecuali zakat mungkin ya. Kalau zakat kan sudah jelas ya, ada hukumnya gitu. Betul. Ya, nanti itu di settingnya di situ. Nah, itu nanti akan berpengaruhnya tadi apa yang saya jelaskan, itu akan mempengaruhi ketika ada penerimaan Ziswaf, itu akan langsung nge-split. Mana yang jadi hak amilin, mana yang akan menjadi disalurkannya. Salurkan. Oke, kemudian kita ke master bentuk Ziswaf. Master bentuk Ziswaf. Atas. Bawahnya. Yang bawahnya. Oh. Di bawah. Nah, itu. Apa ya? Coba di retrieve dulu. Nah, ini. Jadi ketika kita terima bantuan itu, terima donasi dari warga, dari jamaah, itu biasanya dalam bentuk apa? Ini contohnya ada uang ya. Nah, ada uang. Nah, uang itu di situ sebelah kanannya ada kolom is uang, is zakat fitrah, is hitung jumlah. Gitu ya. Iya. Misalkan kalau uang udah pasti is uang. Is zakat fitrah ya, karena ada beberapa kan jemaah yang bayar zakat fitrah pakai uang gitu ya, nggak pakai beras. Kemudian nanti is hitung jumlah ya. Artinya is hitung jumlah itu nanti akan ngaruh ke report-report yang berkaitan dengan kas banknya, misalkan, atau yang berkaitan dengan transaksi Ziswafnya. Nah, kemudian beras. Beras ini is uangnya uncheck, tapi dia is zakat fitrah dan is hitung jumlah. Karena nanti ketika kita input penerimaan zakat fitrah, dan ketika warganya itu bayarnya pakai beras, tentu kita butuh data berapa sih yang sudah masuk, gitu ya, berapa kilonya. Jadi nanti zakat fitrah kan uangnya berapa, kemudian yang dalam bentuk beras berapa. Gitu. Makanya perlu di situ is hitung jumlahnya kita checklist juga.
Tapi Iya. beda halnya dengan bantuan yang bentuknya misalkan perlengkapan sholat gitu. Kita terima mukena. Mungkin kita nggak perlu Iya. hitung jumlahnya berapa ya. Yang penting kan nggak ada serah terima, nanti menjadi perlengkapan masjid atau menjadi aset masjid gitu ya pengakuannya. Oh. Oke, ini contoh-contohnya aja. Oke, kemudian sebelum ke project, kita ke keuangan dulu. Master data, nanti ada kategori pendapatan dulu Pak, dibuka. Di retrieve, tampilkan datanya. Nah, ini kategori pendapatan. Ini contoh ya. Jadi, Iya. masjid itu dapat pendapatan dari mana saja. Misalkan dari iuran, dari sewa ruang, kendaraan. Nah, pendapatan yang diinput di sini pendapatan selain ziswaf ya. Jadi selain zakat, sodako, dan lain-lain itu nanti dikategorikan ke sini, ke Hmm. kategori pendapatan. Nah, tadi Baik. saya lihat di contoh transaksi At-Taqwa itu ada pendapatan juga dari itu ya, kalau nggak salah dari TPA. Ya, Oh iya, iuran. Ya, iuran ya dari TPA. iuran TPA. Nah, apakah nanti iurannya itu mau dikategorikan ke iuran yang di baris pertama itu, atau nanti kita bikin master lagi, misalkan bikin sub lagi nih. Ini kan Oh, nomor iya. 10 ya, misalkan kita bikin nomor 11 itu iuran TPA. Itu kita ingin misahin iuran yang TPA dan iuran lainnya, misalkan. Hmm. Itu kalau nambahin bagaimana? Nah, cara nambahnya insert, Pak. Jadi kalau kita mau tambah data insert, Oh, se- Terus oh, kemudian nanti pilih dulu kategori pendapatannya, iuran, ya masuk ke kategori iuran. iuran Nah, TPA. supaya nomornya nanti berurutan dengan iuran ya, tetap Belas, berkelompok gitu, kita isi 11. 11 ini. Nah, kenapa tadi kita bikinnya loncat-loncat 10, 20, 30? Nah, supaya kalau kita nambahin kategori baru itu tetap bisa sesuai kelompoknya. ya, 11 kode. Aduh, kode berapa tadi ya? Kayak kita buka satu tab baru lagi aja, Pak, supaya bisa kita intip nanti pengkodean yang tadi. Tadi. Oke, 172, Nanti copy dari sini aja. 172 aja, Pak. Coba ketik 172. 172. Langsung. Oke, langsung enter aja. Ya, oh entar. Ses. Oke, kita buka lagi menu kategori pendapatan. Ya, master data, keuangan, master data, betul. Nah, kategori pendapatan. Oke, retrieve. Berarti itu kan nomornya 49010. Berarti yang sekarang 49011. 11. 11 ya. Aduh, saya muter. Tunggu aja, Pak. Ah, gudangnya ada buka deh. Nah, ini 9,11 11. iuran TPA. Pokoknya. Silakan di-save. Save and new, save and close nih. Bebas, Pak. Kalau Bapak mau input data lain, save and new. Tapi kalau cukup satu data, save and close. Close. Udah nambah. Nah Ya, udah ya. iya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen misahin tadi iurannya, berarti nanti bisa ditambahkan di situ. Ah, Kemudian ada kategori biaya. biaya. Di retrieve dulu. Hmm, Nah, Oh, ini ya contohnya.
Nah, ini ada gaji dan insentif, tagihan, konsumsi. Nah, ini juga sama, nanti bisa kita sesuaikan lagi. Misalkan gaji dan insentifnya, kita pengen pisahin mana yang untuk gaji DKM, misalkan, sama nanti gaji guru TPA-nya. Oh, Ya, nanti si Kan iya. bisa jadi nanti dipisah ya, gitu. Kalau misalnya pengen dipisah, berarti nanti tinggal ditambahkan kategori biayanya. coba insert. Ah, Nah, contohnya itu. kategori biaya benar kan. Nah, klik dulu atas kategorinya dulu. Nah, gaji insentif, Margot contohnya. Nomor 11. Oh, 11. Kan lebih 11. 11. Kodenya. Cek. 49011. gini biaya. Pindahin dulu biaya. Oh, iya. 511. Semua. 111. Berarti Gaji Marbot. Masuk. Oh iya. Iya. Oke. Oke, Bu. Nanti kalau gaji guru TPA, misalkan nanti bikin lagi 12 dan seterusnya. Iya, siap. Ya, oke. Tadi saya ada yang lupa, bisa balik lagi ke kategori Ziswaf, Pak. Saya lihat kan ada tromol ya, di sini tuh ada transaksi tromol Jumat, tromol anak yatim, gitu. Ini kan sebagai penerimaan juga nih. Nah, nanti di sini apakah mau bikin satu kategori Ziswaf yang baru gitu atau nanti masuknya misalkan ke infak atau ke sedekah atau Oh, mungkin udah kita kenceleng bikin gitu ya. project misalkan Iya. betul. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah misalkan ada tromol anak yatim nih. Nah, apakah nanti uang yang kita terima dari situ tuh akan full gitu ya, khusus pemakaiannya untuk alokasi anak yatim juga, atau misalkan nanti bisa jadi fleksibel gitu, boleh uang masuk dari mana nanti buat anak yatim juga gitu, misalkan bukan dari tromol anak yatim aja. Nah, kalau misalkan khusus nih tromol anak yatim untuk anak yatim, berarti nanti harus dibuatkan proyek khusus supaya Khusus nanti ya. dananya itu tidak bercampur dengan Ziswaf atau pendapatan yang lain. Betul. Bentar, kita Itu ambil. ya. Nanti Iya. akan saya jelaskan di proyek ya kalau misalkan ada seperti itu. Atau ada juga kan pembangunan ya, masjidnya lagi pembangunan nih sekarang. Iya. Nah, Betul. supaya nanti si uang pembangunan ini tidak bercampur dengan yang lain, alangkah baiknya kita bikin satu proyek khusus. Jadi uang yang masuk itu khusus untuk pembangunan, dipakai juga untuk pembangunan. Jadi tidak campur aduk gitu posnya. Berarti di sini ya, Bu, di project Yang di gitu. projectnya Ya, ya nanti. betul. Ya. Ah, Oke, boleh Pak kalau misalnya kita sekalian mau bikin proyek, coba Oh, ini di-insert aja dulu. insert. pembangunan. Ya, pembangunan. Master. Ya, akan contohnya apa? Put, saya mau tanya, Put. Ya, Pak, kalau yang tromol anak yatim, berarti semua uang yang masuk ke situ tidak boleh untuk alokasi yang lain, oh ya, khusus untuk anak yatim gitu, Pak. Ya, Jenis khusus alokasinya. anak yatim. Khusus anak yatim. Oh, oke. Ya, berarti betul, Put. Berarti dibuatkan project. oke. Bentar Nama. pembangunan. Deskripsinya. Iya bisa buat. Sekarang lagi mau buat bangun apa? Nah, mau Renovasi gitu ya. renovasi. Masih ketako. Teman. Mulainya. Nah, di situ ada 2 tanggal, ada tanggal mulai project, ada tanggal mulai donasi.
Nah, kalau tanggal mulai project berarti tanggal mulai rencana pembangunannya gitu ya. Tapi kalau mulai donasi, berarti kan kita bisa misalkan buka sebulan sebelum pembangunan dimulai gitu ya. Iya. Jadi range tanggalnya bisa beda. satu satu Oh, Februari. itu di Misalkan setting donasinya gitu ya. Ini ya satu misalkan Februari, donasinya lebih awal nih gitu. satu Karena satu kan kita harus Februari kumpulin dulu uang ya buat misalkan beli bahan bangunan. Oh, iya. 2022. 2021 kan. 2022. Hampir 1,5 tahun baru. Presentasi zakat full gitu ya. Tanggal mulai donasinya kapan? Samain nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini Nah, tanggal selesainya jangan lupa diisi sampai kapan targetnya nih. Oh, target target ya. Ya, 2025. Tanggal 1 bulan 2 juga lagi. Udah tanggal ini aja ntar gampang dirubah. Ya. nah untuk yang anak yatim ya itu kan mungkin jangka panjang tuh. Kan Iya tidak kalau ada targetnya sampai kapan gitu ya. Hmm. Nah, nanti untuk tahun selesainya kita bikin yang panjang aja, misalnya sampai 2090, 2050, 2000 iya 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 iya. atau 2001. 2999 gitu. Kita anggap unlimited time aja. Mudah-mudahan Nah, nyampe di sini kita. Kalau ya persentase amin. Nah, di sini ada persentase amilin zakat. Nah, jadi di sini kalau misalkan nanti ada yang berzakat khusus untuk misalkan proyek tersebut, nah amilinnya berapa nih gitu, mau dipisahin berapa. Nanti kalau yang wakaf misalkan mau dipisahin berapa enggak, atau yang infak berapa gitu, atau nanti bisa jadikan full untuk proyek tersebut gitu. berarti nanti misalkan kita ada project kencelengan berarti masuk project juga aja. Iya. Poin sedekah. Dua Poin sedekah. 2,5 Karena berarti. ada berapa persenannya, ada 6% untuk amilin. 2,5. 6% 6% ya. untuk Kalau amilinnya. kalau ini 2,5 ya. Ini enggak ada. Nggak ada. Nggak ada Oh, ya. ini kan full Di dipakai. contoh 08 berapa tadi? 22 4906 8968. Oke. Total target 2 miliar. Oke, 4,5. 4,5 miliar. 4,5. Enggak pakai titik nih. Langsung. Langsung 45. 45. Langsung aja Pak, nanti otomatis. 45 udah langsung. Terus no. 6 ya. 45 miliar salah, kurangin lagi. Ini? Kurangin lagi 45 miliar ini. Hah? 4, ya. Ini kurangin 1. Udah. Benar kan? 4 Oh iya. Kalau sudah silahkan di-save. Kalau untuk presentasi amilin misalkan nggak dipotong untuk amilin berarti 0% ya? Ya, betul Pak. Berarti nanti semuanya dialokasikan untuk kegiatan proyek itu. Iya, iya. Save ya. Save. Save and close. Nanti anak yatim kita Ada lagi. ada lagi. Oke, sudah ya. Ini proyek. Satu lagi udah sebut project anak yatim. Tambah lagi. Oh ya, satu lagi Pak. Coba buat yang anak yatim. Pilih tuh. Pilih masternya. Kemanusiaan dong. Mana yatim mana? Kegiatan sosial gitu. Maksudnya kegiatan sosial kali ya? Iya betul Pak, kegiatan sosial aja Pak. Nah, di santunan yatim. Sama aja santunan yatim. Bulanan, berapa? Sudah.
Oh, iya. Mulainya udah sekarang aja nggak apa-apa. Ah, Tanggal selesainya sampai berapa tadi? 999 apa berapa biar nggak teringat Pak? Boleh. 2999. 999 nggak semuanya. Di apa? Hapus aja hapus semua. enggak Pak, ya harus pakai itu loh. Nah, Ini settingan tanggal. nah, Oh, presentasi nol ya, nol. Oh, oh ini nomornya berapa? Oh, beneran. 12 941 ya. 941 940 940 82. 82 total targetnya eh, 2 miliar ini per bulan kan. per bulan 2 Ya, 6 6 juta 6 ya. juta. ya. Hah? 7 juta. Soalnya kan ini cuma contoh. Oh, 70. Sep katanya. Saya. Ini kan nanti kalau untuk yang Bahasa Inggris gitu. Ya. Ya, Oh, udah. sudah. Nah, Udah ya. Oke, ini tadi master siswa, bentuk siswa project. Nah, sekarang kembali lagi ke keuangan. Master data. Nanti ada bank. Oke, di retrieve dulu, Pak. Oke, jadi secara default nanti kita buatkan satu kas bank gitu ya, satu akun kas atau akun bank namanya kas bendahara. Nah, nanti bisa jadi setiap masjid itu kan punya rekening bank juga. Tuh. betul. Nah, ada berapa rekening Pak sekarang yang digunakan? Yang Tiga. aktif ya? Ada 3. Iya. Oke, itu alokasinya beda-beda semua atau sebetulnya karena beda bank aja? Tapi Beda. alokasinya bisa pakai mana aja gitu. Iya, tergantung yang ngasih mau buat apa nanti ini. Oh gitu, jadi sebetulnya beda ya. Jadi misalkan rekening A ini untuk pembangunan, rekening B nanti untuk yatim gitu ya. Enggak, Semuanya sama sih. sama tergantung Oh, sama aja. description dari Ya, tiga-tiganya aktif. Aktif, ya. Kalau kasnya ada berapa kas yang sekarang dikelola? Satu aja. kasnya ada 2. Operasional Ada sama 2. pembangunan. Oke. Nah, nanti di sini di inputkan Pak si master data banknya sama kasnya. Nah, coba buat satu contoh aja, satu bank dan satu kas. Maksudnya di mana? Bank. Ini nomor. Maksudnya di Oke, sini. tadi kan sudah ada kas bendahara ya. Iya. Kita buka satu tab lagi Pak untuk lihat urutan nomornya. Oke, kas bendahara nomornya 1. Berarti kita sekarang buat nomor 2. Oh, ini bendahara 1, bendahara 2 berarti ya. Oh, boleh. Ini berarti oh iya 2. Nomor rekeningnya berapa? Nah, kalau kas isi aja namanya kas bendahara 2 misalkan. Atas namanya Pak, nomor rekeningnya di tulisan nama. Kas bendahara 2. Kas di atasnya Pak, kas bendahara 2 diisi di atasnya. Sorry. Atas namanya. Nah, nomor rekening dan bank samain aja Pak. Isi aja bendahara 2 juga. Tulisnya bendahara 2 juga. Oh ya. Ya, samain aja. Bank ini juga. Bendahara 2. Nah, di bawah itu ada checklist is donasi masjid sama is project. Nah, kalau rekening itu tuh dipakai juga untuk menerima donasi
masjid, berarti nanti di checklist. Dan kalau misalkan rekening tersebut memang dipakai untuk kebutuhan project, berarti di checklist juga Dua-duanya gitu ya. dua-duanya. Oke, Save. ya di save aja. Oke, ini ya dua. Nah sekarang kita bikin contoh rekening bank. Rekening bank. Insert berarti. Ya. Ya, insert lagi. Nomor 3. Tiga. Ada Apa nomor ya? yang tadi itu. CA. Ayat tuh. Atau isi asal dulu nggak apa-apa. Oh, ada datanya. 885 6271. Baca akhirnya. Apa peduli Yayasan Apa Peduli Umat. Pas. Nah, itu kas banknya isi bank berarti, Pak. Cek juga donasi juga ya. Oke, save. Nah, ya. Kita sudah punya contoh kas dan banknya. Sekarang kita mulai ke transaksi. Ke transaksinya yang Zswap dulu, Pak. Yang atas di Zswap, di modul Zswap. Di modul Zswap mana? Nah, atas, ke atas lagi. Atas. Nah, Ini. Zswap ada transaksi. Oh, ini ya. Ya. Nah, ada penerimaan Zswap. Oke, silahkan dibuka. Insert. Insert. Oke, nah di situ ada tanggalnya dulu. Bisa jadi kan nanti kita misalkan terima donasinya tuh kemarin gitu ya. Ada jamaah yang misalkan transfer untuk donasi, tapi malam-malam, kemarin malam. Nah, mungkin si jamaahnya baru konfirmasi ke kita besok paginya. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Jadi tanggalnya itu fleksibel ya. Jadi bisa kita ubah. Memang defaultnya ke hari ini, tapi kalau misalkan ternyata donasinya itu masuknya kemarin gitu ya, kalau kita cek di rekening korannya, berarti nanti tanggalnya tinggal kita ubah menjadi tanggal 6. Oh, bisa ya itu. Ya. Karena kan nggak semua jamaah juga langsung konfirmasi, atau ada juga yang kadang-kadang nggak konfirmasi. Jadi kita tahunya waktu ngecek rekening koran, oh ternyata ada uang masuk gitu ya. Nah itu kan ketahuannya belum tentu di hari yang sama, bisa jadi H+1, H+2, dan seterusnya. Kemudian di situ ada donatur. Nah di situ akan muncul donatur strip dan juga donatur yang tadi kita bikin ya, contohnya tadi ada Raditya. Nah, kenapa di situ ada donatur strip? Itu untuk memfasilitasi kalau misalkan nanti ada yang berdonasi tapi nggak mau dicantumkan namanya, cuman hamba Allah aja misalkan gitu ya. Atau kayak misalkan nanti kita mau input penerimaan canceling Jumat, nah kita kan nggak tahu tuh jamaahnya siapa aja gitu, maka nanti menggunakan data donatur yang strip. Nah kalau kita pilih strip, nanti di bawahnya sebetulnya kan ada donatur tuh ada dua tuh, ada yang atas sama yang bawah. Nah, yang bawah itu sebetulnya editable. Jadi kita bisa klik yang bawah. Ini. Kolom donatur. Oh, ini. Nah, yang bawah. Nah, itu bisa kita klik, bisa kita ketikkan nama lain, misalkan hamba Allah. Katanya Trommel Jumat. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian di situ ada checklist is Idul Fitri. Nanti akan saya jelaskan ya di contoh transaksi yang selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita skip dulu. Kita tidak akan input penerimaan siswa dari Idul Fitri dulu ya. Terus mana? Oke, nah di situ ada pilihan kas banknya. Nah, donasi yang masuk dari hamba Allah itu nanti masuk ke rekening mana nih? Dua contohnya. Ada dua. Oke, keterangan boleh itu keterangannya apa? Infak Ditambahkan aja. katanya infak menggunakan klik. Jangan. Ya kan ini benar dua buat bangunan. Oh, Contohnya. Pada bingung mau apa? oke. Oke, nah nanti yang harus kita perhatikan ketika akan isi detail, nah kita harus perjelas dulu ini donasi atau siswa yang kita terima ini berkaitan dengan proyek atau tidak, ya. Project. Ya tergantung akadnya kan ya. Nanti ketika si jamaah ini ngasih uang, akadnya sebagai apa? Misalkan saya cuma mau donasi aja untuk operasional masjid. Nah, kalau itu kan berarti tidak terkait dengan proyek. Tapi kalau misalkan akadnya ini saya nyumbang untuk renovasi, berarti itu berkaitan dengan proyek. Nah, nanti di bagian detail, silahkan klik insert yang bawah. Apa itu? Minta uang ya apa? Banyak di sini ntar ya. Project. Mana? Itu di bawah. Project klik. Insert. Nanti di situ akan ditanya, proyek yang mana? Kalau misalkan berkaitan dengan proyek, maka kita pilih proyeknya. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita pilihnya yang strip tadi. Kategorinya Nah, kategori siswanya apa? break. Dia akadnya apa nih? Sebagai apa? Break ya. Kemudian bentuknya apa? Nah, bisa uang, tadi bisa juga beras misalkan. Nah, yang jumlah orang kita skip dulu ya. Nanti yang jumlah orang itu kalau kita input Idul Fitri yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ya, jumlah per orang juga itu sama. Nah, jumlah per orangnya kita isi nih. Kita anggap aja ini satu donasi ya. Sekarang jumlahnya berapa? Contohnya 100 juta. Jangan. Ya nggak apa-apa. Mau 1 miliar nggak apa-apa. Jumlah per orang, Total 100 miliar. Di atas Pak, diisinya di jumlah per orangnya. Oh, di sini. Untuk orangnya. Yang bawahnya. Ini ya. Nah, di situ. Itu. Oh, ininya. Ya. Jumlahnya contohnya lagi. Oh, lagi dulu. Nah, Contoh. Keterangannya. Contohnya infak Wakaf ya. Tadi infak apa wakaf Pak akadnya? Infak bangunan. Sorry. Nanti jadi ini akadnya. Sudah, contohnya save ya. Oke. Save and close dulu. Nah, di situ bisa kita tambahkan garis lagi. Kalau misalkan nih sekali donasi itu si jamaahnya ada 2 akad. Misalkan yang satu tadi 100 juta untuk infak project yang renovasi misalkan. Kemudian dia sumbang lagi nih misalkan berapa untuk operasional masjid. Tapi dalam sekali ngasih uang atau sekali transfer gitu ya. Semarang ya. Ini Misalnya santunan contohnya. Santunan yatim. Kategori siswa. Infak project. Uang. Ini berarti satu. Jumlah orangnya di berapa juta? Contohnya 20 juta. Benar kan? Iya. Bukan satu Di orang. jumlah per orangnya. Nah, di situ. 20 juta. Santunan. Oke. Ya. Sudah ya. Jadi total 120 juta, yang 100-nya untuk renovasi
masjid yang 20 jutanya untuk santunan anak yatim. Iya. Oke, silahkan di-save. Terus. Set. Ada. Oke, sudah ya, udah ke-save. Nah, kita lihat dulu di laporannya. Silahkan buka tab baru. Laporan. Oh, Tab baru dulu aja, Pak, supaya nggak nge-close yang tadi. Ini yang tadi. Ya, 172. Enter. Bukan dada itu tadi. di 3 jadi tenang. Oke, buka lagi dashboard keuangan dan Zswap. Oh, ini keuangan dan siswa. Dashboard keuangan. Bukan, Pak, dashboard yang paling atas. Nah, oke. Lihat di total kas bank. Nah, situ sudah terupdate. Nah, kalau kita klik data detail, nah di sini akan muncul di tab pertama ringkasan kas bank ada saldo di akun kas bendahara 2 120 juta. Ya, dia masuknya ke kas, bukan ke bank. Ya, jadi banknya 0, kasnya 120 juta. Oke, kita lihat lagi tab kedua yang detail kas bank. Oh, tetap di yang tadi, Pak. Oh, Di laporan keuangan. Nah, klik yang detail kas bank. ya, Atas, yang atas sedikit, detail kas bank. Nah, itu. Oke, silahkan di-retrieve. Retrieve. mana sih? Agak kiri ke atas. Oh, Nah, di sini ada 2 baris ya. Yang satu infak project atas pembangunan masjid, yang satu lagi untuk santunan anak yatim. Ini kan beda project ya, jadi munculnya 2 baris. Nah, kalau misalkan tadi waktu settingannya itu ada persentase amilinnya, maka nanti akan ada baris baru di bawah, akan nge-split. Misalkan ketika persentase amilinnya 10%, maka nanti yang pembangunan masjidnya cuma 90 juta, nanti yang 10 jutanya itu akan jadi operasional masjid. Gitu. Jadi dia akan nge-split si barisnya. Gitu. Jadi 90 pembangunan masjid, nanti di bawahnya ada operasional masjid 10 juta. Gitu. Kalau misalkan persentase amilinnya 10%. iya, iya, iya. Ya, jadi nanti akan langsung terpisah di situ. Oke, kita lihat lagi di tab neraca. Neraca. Tab neraca. Oke, nah di sini di neraca ini nanti kita bisa tampilkan jenis laporannya bisa bulanan. Diklik dulu Pak, coba Ini di ya. jenis laporannya. Oh, Oh, boleh sih, nggak apa-apa. Ini yang contohnya bulanan ya, bulanan bulan 11. Tapi Laporan. di jenis laporan itu nanti bisa kita pilih. Kita ingin menampilkannya berdasarkan apa. Coba klik. Kenapa coba? Nah, di situ. Oh, bisa Nah, mingguan. bisa mingguan juga. perempuan. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Oh, iya, iya. Oke, Klik. terus Udah otomatis ini. ya, kemudian di cash flow, ya retrieve lagi. Oh, di sini belum ada uang keluar masuk ya, jadi belum muncul. Oke. Oh ini nih, sorry, kategori Zswap-nya isi dulu project. Nah ini ya, project, kasbank, kategori Zswap. Projectnya pilih dulu Pak. Pembangunan ya. Ya, misalkan contohnya pembangunan. Nah, kasbanknya tadi pakai bendahara Dua. 2 ya, kalau nggak salah. Oke, di retrieve. Oh iya ada. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita mau lihat cash flow per project misalkan, kita pengen tahu nih khusus untuk project pembangunan masjid, uang masuk berapa, keluar berapa, nanti lihatnya di sini. Ya, ini baru ada tadi penerimaan aja ya, 100 juta, belum ada pengeluaran. Tuh. Oke. Nah, kita masuk lagi ke transaksi, dibuka tadi di tab penerimaan Zswap.
Yang Ini penerimaan siswa, Pak, yang paling kiri. yang paling kiri. Ini tab browsernya, sorry, Pak. Oh, sorry. Nah di sini. Tadi kita input yang untuk project. Nah, sekarang gimana kalau ada yang mau donasi atau kita input penerimaan kenceleng Jumat misalkan ya. Oke, coba insert dulu. Jadi nanti kita inputnya nggak pilih project ya. Ulangi lagi. Atau strip. Nama strip lah. Ya. Donatur berarti Hamba Allah. kenceleng. Oh, Contohnya Pak Tromol Jumat. tolongin dong. Jumat. Itu kas bendera aja. Serangan. Tanggal Jumat aja ya? Sama? Boleh disamain aja. Oke. Nah, ini bukan project ini. Oke, insert. Insert. Nah, projectnya dibiarkan strip ya. Berikutnya. Oke, nah pilih kategori Ziswaf-nya. Berarti infak operasional masjid. Ya kan? Atau nanti mungkin bisa bikin promol ya kalau misalkan diperlukan, kalau misalkan Oh perlu iya, dipisah ya gitu. bisa ya teromol nanti. Kan kalau misalkan nanti memang perlu dipisah ya silakan nanti buat Lebih sendiri. ke operasional masjid sih. Nambah. Oh iya, operasional masjid sih nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Nah, kayak diisi jumlah penerimaannya berapa? Misalnya 1 juta. 1 juta. Tanggalnya kan ya. Misalnya Jumat berapa gitu. Jumat Ya 1, boleh. Jumat Minggu. Jumat kok Minggu. Jumat pertama gitu. Jumat 1. Udah kan? Kan di save. Oh, ini save juga ya? Ya. Oke, kita balik lagi ke dashboard keuangan. Ya, di retrieve lagi. Get data, sorry kalau di sini get data. Oh ini ya. Ya. Nah, total kas banknya terupdate ya, bertambah 1 juta. Iya. Oke, lihat detail Tinggal ini ya. ya. Nah, sekarang jadi ada 2 rekening ya yang sudah terupdate. Jadi ada bendahara 2 tadi yang dari project, ada juga tadi kas bendahara yang dari Tromol Jumat. Kemudian kita lihat lagi di detail kas bank. Detail kas bank. Save dulu. Ada 3 baris. Tadi ada tambahan dari kas bendahara yang operasional masjidnya 1 juta. Ya, di neraca, bahkan dicek juga. Bulanan. Ya. Mingguan coba. Jadi kebagi 2 ya. Tadi ada infak operasional juga. Terakhir kita lihat di cash flow-nya. Oh, pilih yang kategori Ziswaf-nya. Nah, ini ada operasional masjid. Ya. Ah.
Contohnya. Ref aja ya. Oh, Dia non project. Jadi otomatis ya. Guys, sendiri jadi ada ya kan. ya itu ya. Jadi nanti setiap transaksi uang masuk itu akan terupdate ke situ. Nah, sekarang gimana kalau kita input pengeluarannya? Ya, misalkan kita mau input pengeluaran untuk operasional masjid dulu ya. Kayak masuk lagi ke DKM, keuangan, transaksi, Transaksi. Wah. Oh, ini bawah. Nah, situ. Nah, di situ ada pengeluaran operasional. Gitu loh contohnya. Kayak pengeluaran operasional kayak insert. Kayak kita catat sama ya, ini untuk tanggalnya bisa kita input backdate. Jadi kalau misalkan nggak sempat ke input hari ini, nanti bisa dimundurin tanggalnya sesuai tanggal keluarnya uang. Kas bank silahkan dipilih. pas bang. Oh, ada pilihan ini. Oh, ini. Dua. Yang benar satu aja. Tadi operasionalnya tuh masukin Operasional. ke bendahara Benar ya. satu. Yang kas-kas bendara. Nah, Oke, kemudian kategori zistoknya apa? Kita mau ambil alokasi dari mana? Kemudian, nah dia terkait proyek atau tidak? Ini misalkan enggak ya? Keterangannya Bebas. Misalkan buat bayar apa ya? Bayar listrik atau apa gitu. Listrik. Di detailnya insert. Nah, pilih kategori biayanya. tagihan ya 500.000 ya. Contohnya udah 500 contoh. 502.500. 500 contoh. Ini bukan sebenarnya 50. listrik. Tagihan listrik. Nanti kalau misalkan ada beberapa biaya yang mau kita catatkan secara bersamaan, sama ya caranya. Nanti tinggal insert lagi baris baru, nanti pilih lagi. Coba insert lagi coba. Upload set. Kayaknya mouse-nya kurang ini apa? Iya. Udah ujur. Udah. Udah usia. 400.000. Kalau sudah silahkan di-save. Dan kita kembali ke dashboard keuangan. Dashboard keuangan. Di retrieve kembali. Get data. Oh ya, get data. Nah, nanti kita lihat lagi data detail dari total kas banknya. Klik reload-nya, Pak. Yang di bawah itu ada reload. Nih, koneksinya. Coba di-close dulu aja tab-nya. Masuk ke dashboard lagi. Oh ya, sebelum klik detail, nah di sini terupdate ya total pemasukan dan total pengeluaran. Yang hijau dan yang merah di agak kanan. Nah, itu ya.
Jadi kalau misalkan kita mau lihat pemasukan berapa selama periode itu, pengeluaran berapa, nanti bisa dilihat di situ juga. Nah, kalau kita mau lihat detail transaksinya, ini pengeluarannya tuh pengeluaran apa aja, nanti tinggal klik detail di total pengeluaran. Oke. Ini loading apa ini? Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, nah mungkin tab yang udah nggak dipakai bisa di close aja Pak, yang Masjid Bank, terus yang tadi bekas Google Maps. Kebanyakan. Ya, takutnya kebanyakan. Biar nggak pusing juga kita lihatnya. Berkeuangan. Awas dulu. Nah, yang bank juga di close aja. Oke, coba kita klik lagi yang detail pengeluarannya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau lihat detailnya, nanti kita tinggal klik di detail pengeluaran. Nah, ini dia transaksi pengeluarannya. Jadi kita bisa lihat tanggal berapa transaksinya, kemudian tipe transaksinya apa. Nah, geser ke kanan lagi, nanti bisa lihat juga nominal dan nomor transaksinya mana, yang mana. Ya, jadi kalau misalkan kita butuh detailnya, ini pengeluaran 900, berapa tadi? 975.000 tuh untuk apa aja? Nanti tinggal klik detailnya aja. Nanti akan ngelink ke laporan pengeluaran. Kembali ke dashboard keuangan. Kita lihat lagi di total kas bank. Total kas bank. Kita lihat langsung ke cash flow aja deh, Pak. Cash flow. Kita lihat yang kategori Ziswaf-nya infak operasional. Retrieve. Nah, ini ya. Tadi ada uang masuk 1 juta, kemudian ada uang keluar untuk tagihan 525 sama gaji 450. Maka saldonya tinggal 25.000. Ya, ini kalau mau lihat neraca cash flow-nya ya. Oke. Kemudian ini tadi pengeluaran ya. Ini pengeluaran operasional. Nah, kemudian di keuangan transaksi Transaksi keuangan. di situ ada pemasukan lainnya. Yang atas, di atas pengeluaran operasional. Nah, di situ ada pemasukan lainnya. Nah, jadi menu ini digunakan untuk menginput ketika ada penerimaan di luar Ziswaf. Nah, kalau tadi kan iuran, oke lah, iuran dimasukin ke Ziswaf ya. Jadi sebagai infak atau apa, misalkan. Ya, tapi misalkan ada pemasukan lain di luar Ziswaf. Misalkan masjid ini punya ruko gitu ya, bukan ruko lah ya, punya lapangan, misalkan dia, ya, nah yang disewakan. Nah, itu bisa jadi pemasukan lainnya. Tuh, coba Pak di-input aja, di-insert. Laporannya punya gedung Jual pertemuan. itu madu. Punya gedung pertemuan. Ya, ada gedung yang disewakan, misalkan ya aulanya gitu ya, aulanya disewakan. Dengan aula ini aja tenda. Oh, tenda boleh. Mana sih? Berarti kas Dua pembangunan. enggak lah, bendahara kas. Operasional kas bendahara. Oh ini. Operasional. Nah, kategorinya nanti masukin ke mana nih? Misalkan mau buat operasional masjid atau apa? Operasional Pasti masjid. buat operasional ya, kayaknya kalau pemasukan selainnya. Betul. Ini contohnya sewa tenda. Betul nggak nih? Ya.
Nanti menu ini juga dipakai buat input kalau di rekening bank itu kan suka ada bagi hasil. Oh, iya 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 iya. Ya, walaupun mungkin nilainya kecil, tapi kan nanti harus terupdate ya Masuk saldonya. ya. Ya, Oh, supaya sama kayak rekening korannya. Nah, nanti bisa diinputkan di sini juga. yang lebihan lah ya. Ya, betul. Kategori pendapatan. Di-insert dulu, Pak. Nah, kategori pendapatannya apa? Misalkan sewa apa nih? Oh, ini aja deh sewa. Sewa, Di sini ada sewa ruang doang. sewa ruang aja nggak apa-apa. Iya, sewa ruang. Atau pendapatan lainnya, masukin ke pendapatan lainnya aja sementara ya. Nanti untuk master kategori pendapatan bisa ditambah ya Pak kalau misalkan memang ada sewa tenda. Iya. Boleh masukkan sewa tenda 2 hari. Tawaran 2 hari. Save. Langsung di save. Ya, nanti bisa lihat lagi di dashboard keuangan dan siswa. Ya, get data dulu. Apa? Nah, total pemasukannya terupdate ya. Mm-mm. Nah, kalau mau lihat detailnya, tinggal klik detail di total pemasukannya. Misalnya kita pengen tahu tadi dari mana aja sih pemasukannya itu. Nah, ini dia detailnya. Ya, bisa digeser ke kanan. Oh, ini berarti nih. Ya, tadi ada tambahan pendapatan lainnya atas sewa tenda selama 2 hari, 400.000 gitu. Ya, itu untuk pemasukan lainnya, pengeluaran. Nanti, Iya. nah, pengeluaran untuk pembangunan juga sama ya. Misalkan kita beli pasir gitu ya, beli semen. Nanti pakai modul yang pengeluaran operasional tadi. Jangan lupa diisi proyeknya. Iya. Ya, supaya nanti secara cash flow report per projectnya kita tahu nih ini tuh benar-benar keluarnya untuk project yang itu gitu ya. Jadi supaya tahu pemasukan total berapa, pengeluaran berapa atas project tersebut. Oke, nah next kasus berikutnya adalah gimana kalau ternyata kita salah input Oh, ya. Kalau misalkan kita salah input, misalkan yang tadi nih yang 400.000 tadi salah input harusnya bukan 400.000 misalkan tapi 300 atau 500. Nah, caranya di sini kan ada pemasukan lainnya ya. mm-mm. Ya, diklik di barisnya dulu, Di baris. Yang ini. di atasnya. Sorry, di atasnya Pak, di transaksinya yang atas. Nah, di situ. Ya, klik di situ. Nah, nanti kita cancel datanya. Hmm. Tuh, jadi nanti akan mengembalikan si saldonya. Jadi kalau misalkan kita nge-cancel pemasukan, berarti ketika transaksi tersebut di-cancel, uangnya akan berkurang kembali. Tapi kalau kita nge-cancel penerimaan, berarti nanti akan mengurangi lagi uangnya gitu ya. Pokoknya tergantung nanti transaksinya apa. Kalau kita terima berarti mengurangi lagi, kalau kita mengeluarkan berarti mengembalikan lagi. Nah, Oh, makanya di sebelah kanan itu ada opsi checklist tampilkan batal. Berikan batal. Nah, di sebelah tanggal akhir. Nah, jadi sebetulnya transaksi yang salah input tadi itu tidak akan hilang. Tetap ada secara hmm. data. Tapi kita bisa munculkan opsinya. Apakah kita mau munculkan juga yang salah, yang batal tadi, atau kita hide aja. Jadi kalau di checklist, nanti yang batalnya akan tetap muncul. Gitu ya, akan tampil ketika kita meretrieve data. Tapi kalau kita uncheck, berarti yang akan muncul hanya transaksi yang tidak dibatalkan. Gitu. Nah, itu Ya, sebetulnya untuk cancel doang nggak? Oh. betul, betul. Kok nggak ini sih?
Klik Ini dimana? karena nggak dibatalin transaksinya. Mau coba kalau kita batalin. Klik di Coba mana? yang pengeluaran operasional tadi, Pak. Yang apa ya tadi bayar gaji marbot ya kalau nggak salah. Pengeluaran. Itu di bawah. Nah, agak atas sedikit bawah pemasukan lainnya. Sorry. Pengeluaran operasional. Nah, itu atas. Nah, Nah, iya. itu. Aduh, mata aja nih. Benar. Nah, ini Ini Save retrieve dulu. dulu. Kayaknya itunya apa? Cancelnya masih disable. Oh, kan ya. Oke. Ternyata tadi. Nggak bisa kan? ah, Baru situ nggak kan ya? bisa. Belum bisa deh kan. Oh, masih ini. Oh, masih belum. Oh iya, cancelnya masih blok ya. Nggak boleh salah. Belum. Menjauhkan. Lebih enak kalau makanya kita ngilmunya bareng-bareng. Seruannya sama Pak Udin. Kita sendiri ya. Kan punya berapa? Iya. 3. Bapak dibuka lagi refresh yang kiri atas Kiri atas. pojok. Nah, yang itu refreshnya. Nah, itu coba refresh. Atau buka tab baru, Pak. Tadi saya update otorisasinya. Ini keluarin dulu nih. Baik, nah baru lagi, buka lagi menu pengeluaran operasional. Salah. Berapa sih tadi? Lupa. 172. Keuangan. 172. Nah, Oh, tadi apa? Transaksi ya. Transaksi, ya pengeluaran dan ya udah. Nah, retrieve dulu. Nah, klik di baris transaksinya. Baris transaksi. Ya, yang tadi betul, Pak. Yang atas. Nah, klik situ. Lalu bawahnya, sorry, Pak. Di baris transaksinya. Nah, lalu klik cancel yang atas. Nah. belum nggak klik aja, Pak. Nah. Ya, keterangannya apa? Misalkan salah input gitu. Oh, kasih. Salah input. Oke. Nah ini kan jadi hilang nih. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat yang tadi dibatalkan, nah checklist yang tampilkan batalnya. Terus retrieve lagi. Nah gimana cara bedain transaksi yang betul-betul masuk dan mana yang dibatalkan? Kita lihat di sebelah kanan ada kolom is batal. Nah, ada is batal, ada keterangan batal. Ya. Kalau yang dibatalkan is batalnya terchecklist, terus biasanya sih akan ngisi keterangan batal. Nah, supaya nanti nggak jadi menimbulkan apa ya suuzon atau apa, pastikan ketika kita meng-cancel transaksi harus mengisi keterangan batalnya. Iya. Ya. Salah. Nah, setelah kita batalkan, ini akan mengupdate kembali si saldo-saldo kas bank yang tadi. Kita kembali ke dashboard keuangan dan Ziswap. Get data.
nanti dia akan mengupdate kembali si saldo-saldonya. Ya. Ya, misalkan kita lihat nih, di total pengeluaran, dia jadi 0 lagi. Oh iya. Ya, kan tadi udah berkurang 900 berapa gitu ya, tapi karena Iya. kita batalkan transaksinya, jadi dia 0 lagi pengeluarannya. Jadi nggak ada tuh si transaksinya ya. Ya, Tuh. begitupun nanti si saldo kas banknya, dia akan mengupdate juga ya. Iya Bu. Ya, itu kalau mengcancel. Kayak ada pertanyaan dulu terkait transaksi penerimaan siswa, pengeluaran operasional, dan pemasukan lainnya. Audit, ada pertanyaan? Kan? Udah oke. Udah, oke. Oke, karena sudah malam, mungkin materi lainnya kita cukupkan dulu ya Pak ya. Iya Bu. Ya, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas. Nanti bisa dieksplor masing-masing tim DKM ya, menggunakan Iya. user yang tadi saya kasih. Ini linknya terbuka Pak, jadi selama link ini masih bisa diakses, silahkan. Mangga Bapak-Bapak bisa coba input Oh, transaksi bebas, karena ini data simulasi ya. Jadi nanti mungkin bisa coba pakai data yang sekarang terjadi gitu ya, yang sekarang ya Oktober lah ada, ya. ya bisa kita simulasikan lah ya data bulan kemarin untuk diinput di sini. Nah, nanti kalau ada kebingungan ini gimana cara masukin saldo awalnya, nanti bisa kita input di pemasukan lainnya Iya. ya. Langsung aja isi pemasukan lainnya, nanti saldo awalnya misalnya anggaplah awal bulan atau akhir bulan sebelumnya, nanti langsung masukin aja nilai saldo awalnya apa, masukkan sebagai infak operasional masjid aja. Iya, siap, siap. Tuh, jadi nanti kita lihat saldo awal dan saldo akhirnya lebih akurat kalau sudah ada data saldo awal ya. Kalau tadi kan nggak ada saldo awal ya, jadi cuman Ya. kita mengandalkan pemasukan aja. Tapi kalau butuh saldo awal, nanti tinggal input di pemasukan lainnya. Hmm. Ya, silakan dicoba dan dieksplor lagi rekan-rekan dari Masjid At-Taqwa. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa hubungin kontak yang kami kasih ya untuk tim Iya. maslamnya. Gitu. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan dicatat dulu aja. Mungkin ya baiknya dicoba dulu, nanti dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti silahkan share ke tim kami, Pak. Siap. Ya Bu, mau dicoba Terima dulu. kasih. Ya. Ya, Untuk silahkan. untuk aplikasi yang benarnya kira-kira kapan ya? Boleh kalau tim Bapak sudah siap, nanti bisa kami kasih linknya, Pak. Iya. Nanti aja Bu, mau Oke, ngajarin oke, dulu yang terima lain. kasih. Boleh, boleh. Silahkan dipelajari Iya. dan dicoba dulu ya. Iya, iya. Oke, Atur terima dulu. kasih Bapak-Bapak. Semoga Terima bermanfaat. kasih, Sukron. Ya, Atur. terima kasih. Saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukron, warahmatullahi sukron. Alhamdulillah.